record. Oke, boleh dibuka. Silahkan Rara. Raranya masih gangguan sinyal nggak nih? Halo, Ra. Oke. Karena kayaknya Raranya lagi gangguan sinyal, mungkin aku buka aja, teman-teman. Jadi, hari ini kami akan memberi insight ke teman-teman tentang teknologi informasi cuaca dalam bidang pertanian. Kayak gitu. Teknologi informasi cuaca dalam bidang pertanian. Oke, jadi kenalan dulu. Boleh dari Irwan. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Irwan Santosa dari Meteorologi 2018 dengan NIM 128181035. Halo Irwan. Boleh lanjut Hai. lagi. Oke, selamat sore teman-teman. Makasih banyak buat nyempatin waktunya ya untuk gabung diskusi kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Faik Tari, biasa dipanggil Faik. Saya juga sama dengan yang lain jurusan meteorologi. Oke. Halo semuanya. Benar kata Pak Ik, makasih banget udah mau datang untuk diskusi sore ini, udah menyempatkan waktunya. Kenalin lagi, aku Diandra dari Meteorologi 2018 juga. Salam kenal. Oke, terakhir aku kenalin Aja Anastasia sama jurusannya dan aku NIM-nya 14. Oke, kita langsung aja ke Rara, silahkan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi latar belakang pembahasan kita kali ini itu teknologi informasi berkembang sangat cepat. Saat ini, hampir semua sektor telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sebagai salah satu penunjang untuk mengoptimalkan fungsi kerja sektor-sektor tersebut. Ada berbagai macam sektor, termasuk dalam sektor pertanian juga. Nah, pengaplikasian si teknologi informasi ini, terutama pada sektor pertanian, itu punya peran dalam mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia pada momen Indonesia Emas 2045. Jadi Indonesia Emas 2045 ini goals utamanya itu yang pertama harga produk pertanian terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, dan yang kedua kebutuhan produk pertanian meningkat hingga 70% di tahun 2050. Nah, ada beberapa macam teknologi informasi yang dipakai di sektor pertanian ini, mulai dari yang sebagai penghubung antar komoditas di berbagai daerah di seluruh Indonesia biar bisa tetap keep in touch gitu. Terus juga sebagai media pemasaran produk tani. Terus juga salah satunya adalah teknologi informasi cuaca gitu. Nah, seberapa penting sih si teknologi informasi cuaca ini di sektor pertanian? Bisa next, Jeng? Nah, jadi di sektor pertanian ini, peran informasi cuaca dan iklim itu cukup penting. Bahkan sangat diperlukan untuk para petani guna untuk mengetahui komoditi atau jenis tanaman apa yang dapat dibudidayakan berkaitan dengan perkembangan cuaca dan mikroklimat di wilayah tersebut. Nah, dengan mengetahui kondisi cuaca dan mikroklimat setempat, nah para petani ini punya peluang yang lebih besar untuk memperoleh hasil tani yang sangat-sangat maksimal karena bisa meminimalisir resiko kegagalan dalam proses pemeliharaan dan sampai masa panen gitu. Mulai dari pemeliharaan akibat suhu udara, terus juga tentang hama di tempat tersebut gitu dan sebagainya. Jadi si resiko kegagalan ini dapat ditekan sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan individu petani gitu. Next. Nah, biasanya di Indonesia itu beda-beda
ada yang butuhnya 3 bulan, ada yang butuhnya 6 bulan. Jadi tergantung sama jenis tanaman atau jenis komoditi apa yang akan dikembangkan. Misalnya mau mengembangkan padi atau misalnya jagung, kedelai, kacang tanah, kayak gitu-gitu, petani itu membutuhkan informasi cuaca per 3 bulan misalnya. Nah, kalau misalnya mau mengembangkan cabai merah atau cabai rawit, membutuhkan informasi cuaca per 6 bulan. Terus di Indonesia ini kebetulan udah punya budaya turun-temurun, biasanya rakyat Jawa gitu punya perkiraan bulan tanam atau masa tani gitu. Jadi dari budaya turun-temurun ini, jika dipadukan dengan teknologi informasi cuaca, itu akan membuat petani lebih tahu atau lebih paham akan kondisi mikroklimat setempat, sehingga petani dapat memiliki gambaran waktu yang tepat untuk mengolah media tanam, mengembangkan produk tani, hingga masa panen sampai memasarkan produk tani tersebut, gitu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ik. Oke, tadi Rara sudah menjelaskan ya, kalau dalam pertanian itu faktor cuaca dan iklim itu sangat penting bagi para petani. Nah, sebelumnya kan khususnya di Pulau Jawa nih, para petani kan udah punya kan namanya kalender tanam. Nah, tapi kan ketika kita melihat kenyataannya dengan adanya perubahan iklim, dengan adanya perubahan cuaca itu kan adanya pergeseran kan dari si kalender tanam tersebut. Nah, bagaimana nih dari petani sendiri tahu apa aja perubahannya gitu kan. Nah, jadi dari segi iklim dan pendidikan, bagaimana cara agar daerah tani di Indonesia dapat diolah secara optimal? Boleh next. Nah, solusinya adalah adanya sekolah lapang iklim untuk petani. Nah, sekolah lapang iklim itu apa? Nah, jadi sekolah lapang iklim ini merupakan program dari BMKG, di mana BMKG kan badan nasional yang mengurusi tentang cuaca, tentang iklim. Nah, salah satunya adalah aplikasi cuaca dan iklim terhadap pertanian. Nah, sekolah lapang iklim dari BMKG ini atau disingkat sebagai SLI itu merupakan salah satu bentuk dukungan BMKG pada sektor pertanian. Nah, tujuannya buat apa? Yaitu meningkatkan wawasan petani tentang informasi iklim dan cuaca dan menggunakan informasi tersebut untuk kegiatan pertanian. Nah, ini ada contoh fotonya yaitu di panen raya. Ini merupakan salah satu agenda BMKG. Nah, tujuannya apa sih dengan diadakannya sekolah lapang iklim? Nah, pertama itu adalah meningkatkan pengetahuan iklim petani dan kemampuan mereka untuk mengantisipasi fenomena iklim tertentu dan aktivitas usaha tani mereka. Nah, seperti yang sudah dibilang, sekarang kan kita menghadapi adanya pemanasan global, perubahan iklim, otomatis hal itu juga mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim kan. Nah, dengan adanya sekolah lapang iklim ini, diharapkan para petani tahu nih, misalkan kalau ada fenomena El Nino atau fenomena La Nina, nah mereka harus ngapain tuh supaya si produk pertaniannya tetap terjaga. Nah, kedua, membantu petani dalam mengamati parameter iklim dan menggunakan aplikasi dalam kegiatan dan strategi usaha tani mereka. Nah, selain tadi diberikan informasi mengenai fenomena iklim, para petani juga di sekolah lapang iklim ini, mereka akan mendapatkan aplikasi. Nah, di mana aplikasinya itu bisa digunakan untuk mereka dalam mengamati nih parameter iklim yang sedang terjadi ini seperti apa. Misalkan, oh ternyata bulan ini suhunya segini, kelembapannya segini, oh berarti tanaman yang cocok untuk adidaya untuk ditanam adalah tanaman ini. Jadi petani bisa melakukan strategi gitu, mau bagaimana sih usaha petani mereka. Nah, ketiga adalah membantu petani untuk menerjemahkan dan memahami informasi dan perakiraan iklim untuk mendukung kegiatan pertanian, terutama untuk membuat keputusan kapan mulai tanam dan kapan pengelolaannya dan panenannya. Oke. Nah, tahapan sekolah lapang iklim. Nah, sekolah lapang iklim ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Nah, pada level 1 itu kita bisa sebut sebagai tahap sosialisasi, di mana di tahap level 1 ini, pihak BMKG itu mengenalkan program si sekolah lapang iklim ini kepada stakeholder. Nah, stakeholder di sini adalah berbagai lembaga atau instansi yang berhubungan dengan pertanian,
terutama Dinas Pertanian ataupun Pemda setempat. Nah, jadi sebelum BMKG masuk berhubungan langsung dengan petani, nah mereka terlebih dahulu mengenalkan program mereka kepada stakeholder setempat. Lanjut ke level 2, yaitu tahap identifikasi. Nah, di identifikasi ini BMKG sendiri itu melakukan pelatihan untuk para penyuluh pertanian. Di sini mereka langsung nih berhubungan dengan petani, menjelaskan bagaimana proses tanam mulai dari pembibitan sampai panen dan bagaimana pengaruh cuaca dan iklim terhadap pertanian tersebut. Nah, di level ketiga atau level aplikasi, tadi kan level 2 baru secara teori nih, secara materi. Nah, di level 3 itu langsung praktek nih bersama para petani, yaitu praktek langsung bercocok tanam selama 1 musim. Nah, jadi di level 3 ini beneran diaplikasikan ilmu-ilmu yang udah dapat di sekolah lapang iklim tadi. Gitu. Oke, nah dari sekolah lapang iklim ini si para petani belajar apa aja sih? Nah, sebagian besar ini ada 9 poin, yaitu pertama mereka bakal tahu nih unsur cuaca dan iklim, karena kan basis dari pertanian kan dia berhubungan banget kan dengan cuaca dan iklim, otomatis si petani harus tahu nih cuaca dan iklim itu unsurnya apa aja. Kedua, informasi dan perakiraan musim. Nah, ini sangat bermanfaat bagi para petani untuk menentukan kapan nih mereka mulai tanam dan kapan mulai panen. Ketiga, itu adalah alat ukur cuaca dan hujan sederhana. Nah, jadi para petani juga selain dapat informasi dan juga harus diajarkan juga nih bagaimana cara mengukur secara manual unsur-unsur cuaca di daerah pertanian mereka. Keempat, ada iklim ekstrim. Ini hubungannya sama fenomena seperti El Nino, La Nina. Nah, seperti itu kan sangat mempengaruhi produksi pertanian kan. Jadi para petani harus tahu juga. Kelima, ada neraca air lahan. Ini hubungannya sama pengairan. Jadi kan pertanian pasti sangat berhubungan dengan air karena jadi para petani juga harus tahu nih bagaimana keadaan air di lahan pertanian mereka. Keenam, pembentukan awan dan hujan. Ketujuh, ada pengaruh cuaca dan iklim terhadap organisme pengganggu tanaman. Nah, ini yang poin 7 penting banget kan bagi para petani supaya mereka tahu nih organisme apa sih yang bisa mengancam pertanian mereka dan bagaimana pengaruh cuaca terhadap organisme tersebut. Kedelapan, ada kearifan lokal. Nah, jadi di sekolah lapang iklim juga dia akan memperhatikan kondisi setempat. Jadi bagaimana faktor lokal yang ada di sana. Kesembilan, ada kalender tanam. Nah, jadi dari semua yang diajarkan oleh sekolah lapang iklim tadi, tujuan akhirnya itu adalah kalender tanam. Jadi biar si petani biar tahu nih bagaimana proses mulai dari pembibitan sampai panen. Gitu. Nah, tadi kan sekolah lapang iklim tuh dari faktor informasinya kan. Nah, bagaimana nih kita jika lihat dari faktor teknologinya? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irwan. Silahkan. Oke, terima kasih tadi teman-teman yang udah presentasiin. Boleh next, Jang? Oke. Jadi sekarang karena tadi kita udah ngebahas mengenai informasi, sekarang kita membahas mengenai teknologi. Jadi teman-teman, sekarang tuh teknologi yang bakal kita bahas ini di sini adalah Cloud Computing Agriculture. Oke, next. Nah, yang belum tahu apa itu cloud computing, jadi di sini gue bakal ngejelasin dulu. Jadi, cloud computing itu merupakan sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan internet yang memiliki fungsi, menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi dari si pengguna. Oke, lanjut. Nah, jadi cloud computing. Oke, sebelum kita mengenal jauh mengenai cloud computing, kita ambil aja salah satu negara, yaitu namanya negara Jepang. Oke, jadi teman-teman itu udah pada tahu kan sekarang kenapa sih Jepang itu maju pertaniannya. Jadi kita tahu bahwa negara Jepang itu adalah negara yang sangat terkenal akan industri otomotifnya gitu kan. Selain itu juga kita tahu bahwa Jepang itu terkenal akan pangan dan pertaniannya. Nah, kenapa sih pertanian Jepang itu lebih maju daripada Indonesia? Oke,
saya akan menjelaskan kenapa sih si Jepang itu lebih maju pertaniannya daripada si Indonesia. Ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah perhatian pemerintah yang sangat tinggi terhadap pertanian. Lalu yang kedua adalah setiap petani itu memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Lalu yang ketiga itu adalah produksinya harga dan produksinya yang terkontrol. Lalu yang keempat tentunya etos kerjanya yang tinggi. Nah, yang terakhir nih yang bikin sangat terkenal itu adalah apa? Teknologinya. Oke, jadi di negara Jepang itu cloud computing itu udah digunakan nih, teman-teman. Digunakan untuk membantu petani dalam hal bercocok tanam juga mengantisipasi terjadinya gagal panen. Aplikasinya adalah gimana sih? Jadi aplikasinya cloud computing ini, biasanya kan kita tahu cloud computing itu adalah untuk basisnya itu menyimpan data di sebuah aplikasi, gitu aja kan. Nah, kalau misalkan di sini, di Jepang itu digunakan cloud computing itu sebagai pertanian. Aplikasinya adalah meletakkan beberapa sensor yang tentunya sudah terperangkati oleh cloud computing agriculture pada lahan yang akan ditanami oleh tanaman. Oke, jadi misalkan saya adalah seorang pengusaha Jepang. Saya pengusaha Jepang, saya membuat cloud computing agriculture. Yang pertama, saya memiliki perangkat sebuah aplikasi dan saya memiliki sensor-sensor yang berkaitan dengan si aplikasi tersebut. Oke, saya ingin nanam cabai, pertanian, misalkan palawija, padi. Saya meletakkan sensor-sensor itu pada lahan yang akan ditanami. Oke. Nah, sensor yang diletakkan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi, nggak monoton cuma satu sensor doang. Oke. Sensor yang digunakan itu ada juga yang bisa mendeteksi mengenai tingkat kelembaban, prediksi hujan, dan lainnya. Jadi multifungsi, oke? Dengan sensor yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Oke. Semua itu disatukan dalam satu sistem yang bisa dipantau melalui smartphone dan tablet PC yang dimiliki oleh petani. Oke, lanjut. Nah, ini tuh output-nya gimana sih, teman-teman? Jadi, setelah kita melakukan pertama peletakan sensor, dan akan tersambung dengan perangkat cloud computing agriculture itu, jadi data yang dihasilkan oleh sensor tersebut itu kemudian diolah oleh Fujitsu. Kenapa saya di sini meletakkan Fujitsu? Fujitsu ini adalah penemu dari si cloud computing agriculture si Jepang ini, gitu kan, melalui perangkat khusus. Kemudian data tersebut disimpan di awan. Oke, kenapa dibilang tanda petik di awan itu adalah aplikasi cloud, agar para pengguna bisa mengakses dari manapun, yaitu baik dari komputer rumah, tablet PC, atau bahkan smartphone. Selain bisa menjaga kualitas hasil panen, teknologi tersebut juga diklaim bisa dipakai untuk mencegah gagal panen, yang biasanya diakibatkan oleh kondisi cuaca yang tak terduga. Nah, teman-teman tahu sendiri kan, kalau misalkan di Indonesia ini, oh kenapa sih di Majalaya, misalkan, kita gagal panen mulu, gitu. Ini kenapa sih? Karena curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir. Sementara si petani-petani yang ada di sana itu hanya memanfaatkan informasi mungkin dari turun-temurun, kayak saya tahu nih dari nenek saya atau ibu saya bahwa kalau misalkan mendung kayak gini bakal ada hujan. Cuman mereka nggak tahu sih dalam jangka panjangnya itu seperti apa, dalam jangka pendeknya itu seperti apa intensitas hujannya, kapan hujan itu berhenti gitu kan, nggak tahu. Nah, sementara ini bisa dikontrol melalui sensor gitu kan. Jadi, saya lanjutkan lagi, selain bisa menjaga kualitas hasil panen, teknologi tersebut juga diklaim bisa dipakai untuk mencegah gagal panen yang biasanya diakibatkan oleh kondisi cuaca yang tak terduga. Oke? Nah, untuk bisa mencicipi teknologi tersebut, para petani itu nggak perlu membangun infrastruktur khusus, karena semua peralatan dan proses instalasinya itu telah dikerjakan oleh penciptanya, yaitu Fujitsu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih berminat pakai sensor ini ke Fujitsu, misalkan kayak gitu. Nah, cuman modal dipakai aja, karena semua instalasi dan semua perangkat-perangkatnya telah dirakit oleh si penciptanya sendiri, gitu kan. Nah, biayanya itu untuk menggunakannya berapa sih? Nah, jadi dari si cloud computing ini, beserta sensor-sensornya itu nggak terlalu mahal, teman-teman. Jadi setiap bulan itu perlu digunakan biaya pengeluaran mulai dari 40.000 yen, sekitar 3,8 juta rupiah. Lalu kalau misalkan, itu untuk biaya per bulan ya, kalau misalkan awal itu menggunakan biaya instalasi sebesar
50.000 yen atau sekitar 4,7 juta gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalkan diletakkan di Indonesia itu harganya masih terjangkau lah. Kalau misalkan untuk si sektor petani yang mungkin menghadapi kegagalan panen ataupun petani-petani yang mengantisipasi akan adanya cuaca-cuaca ekstrim. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Irwan. Jadi, teman-teman, kita ada di penghujung presentasi. Ada pertanyaan nih. Apakah yang kami presentasikan ada kaitannya dengan program studi teman-teman sekalian? Jadi, kita mau masuk ke sesi diskusi. Kayak gitu. Oke. Aku stop screen sharing ya. Jadi, teman-teman, kan tadi udah sama-sama tahu nih bahwa adanya teknologi informasi yang bisa bantu si sektor pertanian di Indonesia. Dan mungkin teman-teman dari sudut pandang program studi masing-masing bisa nih cocokologi. Kira-kira gimana ya biar kita gak usah kayak tadi, kayak kebergantungan dengan teknologi dari Jepang gitu. Ada yang mau sharing teman-teman mungkin? Boleh langsung aja. Aku sebenarnya ada ide sih. Jadi tadi pas Irwan ngomongin cloud computing teknologi, aku kepikiran teman-teman dari jurusannya Mas Rifan. Jadi Mas Rifan ini dari teknik elektro kan. Terus aku kepikiran nih, kalau misalnya tadi masih pakai teknologi Jepang, kenapa kita harus pakai teknologi Jepang? Kenapa kita nggak berdikari dan kita menggunakan teman-teman teknik elektro yang sebenarnya bisa membangun sensor-sensor kayak si Fujitsu ini gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang kepikiran mau cocokologi untuk sektor pertanian di Indonesia. Ada nggak? Boleh saya? Boleh, silahkan. Tapi mungkin kalau saya kan dari jurusan pendidikan ekonomi, ada dua hal sih yang ingin saya bahas gitu kan. Yang pertama dari pendidikan, yang kedua dari ekonominya. Karena saya pikir sektor pertanian itu kan salah satu sektor yang masuk dalam perekonomian Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan itu sudah masuk dalam pembahasan saya, gitu kan. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya. Nama saya Saifur Rahman, dipanggilnya SAE dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Ekonomi. Oke, kalau kita boleh bahas gitu kan, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ada teknologi cuaca gitu kan. Yang saya bahas pertama akan ekonomi dulu deh. Kalau secara konsep ilmu saya itu ada dua. Kalau kita pandang secara mikro, kalau kita pandang secara makro. Nah, yang pertama kita pandang secara ekonomi mikro aja. Nah, kalau ekonomi mikro, itu kaitan eratnya itu adalah si petaninya itu sendiri. Oke, yang pertama, untuk para petaninya sendiri, dengan adanya teknologi ini, menurut saya, gitu kan, itu akan merubah preferensi atau ekspektasi petani tentang kapan dia harus menanam, kapan dia mungkin harus menyiram tanamannya, atau kapan dia harus menentukan jenis olahan taninya gitu. Dan yang terakhir itu yang paling penting adalah kapan dia harus musim panen. Nah, kalau petani itu tahu lebih cepat kapan cuaca yang bagus untuk panen, itu justru akan mempercepat produktivitas para petani itu sendiri. Pertanyaannya adalah, kenapa harus produktivitas? Ya, kalau cuaca sekarang, petani udah tahu misalkan, wah besok mau hujan nih, panen nggak ya? Gitu kan. Nah, kalau dia tahu bakal panen atau enggaknya, itu akan mempermudah proses produksi. Nah, kalau produksinya mudah, efisiensi menghasilkan produk para petani itu akan mudah juga. Karena lebih cepat. Produktivitas itu kan kalau di ilmu saya gitu ya, dihitung dari satuan hasil per waktu. Jadi seberapa cepat petani itu bisa menghasilkan produk pertanian per waktu itu sudah dikatakan produktivitas. Kalau petaninya produktivitasnya tinggi gitu kan, itu bisa dikatakan efisiensinya juga makin tinggi karena cepat menghasilkan produksi itu. Nah, yang kedua, sebagai konsekuensi dari hasil produksi yang cepat itu tadi, itu kan logikanya kalau cepat produksinya, itu kan akan cepat lagi terdistribusi ke masyarakatnya. Nah, kalau si produksi pertaniannya makin cepat disebarin atau didistribusi ke masyarakat, petani juga akan
menerima penghasilan uang lebih cepat. Nah, kalau uang atau pendapatan atau penghasilannya lebih cepat, itu kan artinya petani juga cepat memenuhi kebutuhan hidupnya gitu kan. Kalau di kebutuhan hidup itu masuk salah satu indikator kesejahteraan. Jadi bisa meningkatkan kesejahteraan secara nggak langsung ya dari teknologi tadi, mempercepat. Oke, tadi terus juga ada yang bahas yang terakhir kalau nggak salah menghindari gagal panen sama Mas Irwan kalau nggak salah yang tadi, yang teknologi cloud apa gitu lupa. Itu salah satunya itu menghindari gagal panen. Oke, ini menarik. Karena apa? Kalau kita tahu teman-teman, gagal panen itu adalah salah satu faktor penyebab dari adanya kenaikan harga, terutama cabai, bawang merah, bawang putih. Lihat kan di berita itu kan sering banget gitu kan, harga tuh sering naik. Kenapa? Ya gara-gara gagal panen. Gagal panen itu kan stoknya itu loh, produksi stoknya nggak ada. Kalau di ekonomi, kalau stoknya nggak ada, itu justru akan menyebabkan harga naik gitu kan, karena bisa dikatakan langka gitu, barangnya dicari kemana-mana dan sangat dibutuhkan, tapi produksinya kurang. Nah, itu justru akan menaikkan harga. Kalau harganya naik, beban konsumen kita gitu kan, males beli, kayak, mahal gitu kan, cenderung mahal. Dan akibatnya kalau cenderung mahal, ya efeknya double gitu, nggak mau beli, nahan beli dulu sebelum harga turun. Dan akibatnya petani yang akan dirugikan, karena harganya mahal kan, nggak banyak orang yang beli. Nah, justru karena teknologi ini, akan menghindari gagal panen, dan itu yang menurut aku lumayan bagus sih, bukan lumayan, bagus menurut aku karena bisa mempercepat proses produksi. Kalau produksinya makin banyak dan makin cepat terdistribusi, itu akan cenderung lebih murah harganya. Jadi ke kitanya, ke konsumennya juga lebih cepat dapat barangnya, udah mau murah, cepat lagi dapatnya. Itu secara mikro teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin makro, kita udah ngomongin namanya pertanian itu sendiri secara garis besar gitu, sektornya. Nah, kalau teman-teman gitu ya, bisa lihat di data BPS, pertanian itu adalah penyumbang selalu setiap tahun, penyumbang 3 sektor terbesar perekonomian Indonesia. Nah, perekonomian itu kan diukur dari seberapa besar negara itu bisa menghasilkan produk atau barangnya. Gitu. Kalau pertanian ini semakin produktif, karena adanya kepastian dan kejelasan kapan cuaca itu akan diprediksi, sehingga akan mempengaruhi proses kegiatan panennya, maka barangnya akan cepat dihasilkan, gitu kan? Ya kalau dari satu petani terus ke petani lain itu makin cepat, itu kan nanti jadi sebuah kelompok gitu kan, kelompok besar. Bayangkan kalau misalnya satu negara ini gitu kan, istilahnya tahu tentang teknologi ini dan menggunakan sepenuhnya, pasti akan mempercepat produksi dan akan mempercepat proses penghitungan tadi yang produk domestik bruto. Itu kan salah satu ukuran dari perekonomian negara itu berkembang gitu. Dan kalau nggak secara langsung lagi gitu kan ya, dari PDB tadi, PDB ini kan diukur dari pertumbuhan ekonomi nih. Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDB, sorry. Jadi kalau misalkan PDB-nya makin banyak, pertumbuhan ekonomi juga makin bagus. Makanya gitu kan, di ekonomi itu, kalau ada perubahan teknologi yang dibarengi dengan kegiatan manusia, itu justru akan mempercepat proses produksi yang mana nanti akibatnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu kan. Lagi-lagi, kalau pertumbuhannya bagus, banyak indikator yang kita bisa pakai. Pendapatannya kita bagus, harga terjangkau gitu kan. Itu kan sudah masuk ke ranah kesejahteraan kita. Jadi secara nggak langsung gitu ya. Terus yang kedua tadi ada pendidikan. Menarik nih dari Faik ya. Ada yang namanya Sekolah Lingkungan Iklim, SLI. Nah, kalau seandainya teknologi yang Jepang itu diterapkan di Indonesia, tantangan terbesar di Indonesia adalah struktur komponen para petani itu sendiri. Nah, kalau kita lihat data dari BPS, teman-teman, tahun 2018, ternyata lulusan petani itu paling banyak itu lulusan SD, sekitar 38,49%, atau jumlahnya itu 15 juta sekian. Sedangkan yang lulus perguruan tinggi itu cuma 0,57% saja. Coba bayangin kalau misalkan teknologi itu diterapkan langsung ke para petani yang notabene itu masih lulusan SD. Lulusan SD udah jadi petani. Apakah mereka tahu tentang teknologi, gimana cara mainin HP, gimana cara ngebuka website? Itu kan yang jadi problem
banget gitu di negara kita atau petani kita. Nah, makanya lewat sekolah sekolah lingkungan iklim tadi itu justru akan membantu mengefektifkan atau mengoptimalkan kegiatan para petani agar mereka tahu penggunaan teknologinya. Dan ujungnya pasti akan optimal sih kalau misalkan mereka tahu gimana cara ngegunainnya. Gitu sih teman-teman dari pandangan pribadi. Mungkin kalau misalkan secara teknologinya atau teknis pengembangannya mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman yang mungkin jurusannya memang ke situ ya. Kalau saya mungkin ya di bagian ekonomi sama pendidikannya gitu kan. Itu sih. Terima kasih teman-teman. Ih, keren banget. Makasih ya, Say. Aku setuju sih. Tantangan terbesar itu adalah si pendidikannya itu sendiri ya. Kayak kita punya teknologi, tapi kita nggak bisa menggunakan teknologinya dengan maksimal atau bahkan nggak bisa pakai sama sekali. Kayak gitu. Itu tantangan banget sih. Thank you, Say. Tadi ngutip yang Ruby, Say tuh Jem menarik banget. Jadi kayak apa ya? Gimana tuh? Dengan teknologi yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia, itu tadi dia ngebahas mengenai makro dan mikro ya. Kalau misalkan mikro itu berarti dia lebih ke apa ya tadi? Dengan adanya teknologi itu intinya adalah meningkatkan kesejahteraan si petani Indonesia juga ya. Jadi dengan adanya teknologi mungkin produksinya lebih cepat, terus harganya juga relatif lebih murah daripada kelangkaan itu harganya naik kayak gitu kan. Nah, dari situ kita bisa ngutip juga bahwa teknologi itu mungkin sangat penting bagi Indonesia dan sangat berguna dalam jangka waktu yang sangat panjang sih, Jem. Benar sih. Gitu. Dan asik kali ya karena kita di sini stance-nya merupakan mahasiswa-mahasiswi gitu. Jadi kita lagi di tahap-tahap kita benar-benar bisa ngembangin banget dan kayak kita bisa kayak gini gitu, sekedar sharing ini aku jadi mendapatkan sesuatu juga. Jadi kayak benar. Keren banget, guys. Thank you, Say. Mungkin ada teman-teman lain yang mau ngasih pandangan pribadi atau tentang program studi masing-masing. Kita masih ada 30 menit lagi. Masih bisa, teman-teman. Ada yang mau? Raihan mungkin? Atau Mas Rifan? Atau Rizky, atau Ruby. Interesting banget ya, ternyata. Mungkin teman-teman dari Mete juga mau ngasih pandangan pribadi, nggak apa-apa. Kalau mungkin aku pantik lagi kali ya. Jadi kalau misalnya dari meteorologi sendiri, mungkin teman-teman bahkan ada yang belum mengetahui nih, kayak term si meteorologi ini, taunya BMKG, ya udah BMKG gitu, tapi nggak tahu meteorologi itu apa. Jadi kalau misalnya dari sisi permeteorologian nih, kalau misalnya bisa cocokologi, jadi teman-teman Mete itu belajar tentang cuaca kan, dan cuaca tuh hal yang bisa dibilang always changing, tapi punya apa sih template apa tuh namanya? Bukan template, pola gitu. Jadi kayak always changing, tapi punya pola. Dan sebenarnya hal yang bisa dipelajari, namun tricky gitu. Jadi menurut aku dengan adanya teknologi, bahkan sekedar kayak kita, biasanya kayak coding, atau pemetaan, menurut aku hal itu tuh berguna. Hanya jika kita bisa mengimplementasikan ke masyarakat banyak gitu. Iya nggak sih, teman-teman? Keywordnya adalah pendidikan dan masa banyak gitu. Kayak seberapa besar sih impact? Apakah impact codingan aku hanya untuk aku? Atau impact codingan aku untuk se-RT aku? Atau untuk se-negara aku gitu. Itu hal yang mungkin bisa di-highlight gitu ya. Gitu. Dan mungkin sekarang juga strategi marketing bisa jadi faktor ya. Mungkin strategi gimana sih kita memarketkan teknologi yang kita ajukan, proposalkan gitu. Gitu sih kalau dari aku. Coba dari yang lain ada mau ngasih pendapat nggak? Cocokologi aja. Masuk, Mbak, boleh kan, Mbak? Boleh, Mas Rifan. Boleh, silakan. Tadi ada yang mau masuk? Siapa yang masuk? Enggak, Mas Rifan, silakan. Silakan Mas Rifan dulu. Oke, teman-teman, selamat sore. Jadi saya, perkenalkan nama saya Rifan.
Saya dari Institut Teknologi Kalimantan. Kebetulan saya program studi teknik elektro, tapi saya angkatan 2017, teman-teman. Gitu. Jadinya terima kasih banyak buat Mbak Ajeng yang sudah mengundang saya lah, teman-teman ITK, untuk bisa diskusi sama teman-teman ITB gitu kan. Karena ya biar tambah-tambah ilmu juga, terus juga kita diskusi gitu sambil belajar. Nah, menarik sih tadi terkait apa yang dibawakan juga, terus apa yang dijelaskan juga tadi sama Mas sama Mbaknya juga terkait dari segi cuaca dan iklim untuk dunia pertanian gitu kan ya. Dunia pertanian. Nah, sebenarnya tadi saya juga sempat diskusi sama teman saya kan, sini kan rame ya, jadi sekalian diskusi juga tadi terkait ini dunia seperti itu. Jadi berbicara tentang cloud computing ini tadi memang ada kelebihan dan keuntungannya ya. Nah, jadi kelebihannya tadi bisa kita lihat bahwasannya gampang dipakai, terus juga habis itu praktis juga, terus juga langsung diarahkan ke Google. Tapi ada salah satu kekurangannya yang menurut saya itu paling penting gitu. Karena di pertanian di Indonesia ini nggak sepenuhnya di daerah-daerah perkotaan. Nah, cloud computing ini pasti dia butuh namanya internet kan ya. Itu butuh namanya internet. Apalagi kalau misalnya di Kalimantan ini ya. Jadi kalau namanya Kalimantan ini, yang internet itu masih belum merata kayak di Jawa. Gitu. Listrik masih padam, tapi nggak selama di Jawa. Tapi nggak, kalau mati nggak secepat di Jawa gitu matinya. Jadi kalau kita tuh masih lama matinya kadang. Nah, seperti itu. Jadi untuk berbicara cloud computing, emang ya itu tadi ada plus minusnya. Nah, menurut saya kalau misalnya di Indonesia itu cuma cocok di daerah-daerah yang memang sudah terjangkau dengan internet. Nah, bagaimana? Nah, jadi sekarang PR kita bagaimana caranya biar kita buat inovasi gitu kan ya, buat inovasi dunia pertanian biar yang di pelosok-pelosok, karena kita tahu ya pertanian jarang banget yang namanya di perkotaan, pasti ya di pelosok-pelosok gitu kan ya. Nah, makanya menarik sekali terkait ini, bagaimana kita diskusi tentang dunia pertanian, gimana caranya biar mereka juga bisa kita bantu kan ya dengan kita teman-teman teknologi juga. Nah, jadi kalau misalnya di teknik elektro gitu, kalau berbicara masalah teknologi, banyak banget ya inovasi yang bisa kita buat. Terus juga kita tadi berbicara tentang sensor ya, itu banyak banget yang bisa kita inovasikan. Terus juga terkait tadi saya diskusi sama teman saya, kebetulan itu, terus ada jadi kayak mungkin bikin semacam kita tahu daerahnya di mana gitu kan ya, kita buat lokal area network sendiri. Terus habis itu jadi kita nanti kayak memetakan di situ sendiri. Nanti dari situ kita pasang sensor-sensor. Nah, sensornya di situ langsung terhubung ke komputer. Nanti dari komputernya dia nyimpan data. Jadi kita main controller gitu, banyak di controllernya. Nah, jadi seperti itu sih. Dia lebih ke agroteknologi. Jadi kita kalau di elektro itu ada namanya agroteknologi, banyak inovasinya juga sih. Tapi kalau untuk masalah cuaca itu masih belum sepenuhnya ada sih. Tapi kalau misalnya kita cari-cari lagi, mungkin ada untuk terkait cuaca. Seperti itu. Nah, sampai saat ini PR kita benar tadi yang terkait cloud computing, ya untuk daerah-daerah terpencil pasti nggak bakal dapat gitu kan ya jaringannya, karena kurang internetnya. Gitu sih. Jadi kita sama-sama diskusi aja gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita buat? Gitu sih. Oke, mantap. Nah, jadi benar banget nih yang dibilang sama teman-teman. Jadi kan kalau ngomongin pertanian pasti seluruh bidang nih punya perannya masing-masing kan. Tadi udah disebutin dari ekonomi, dari saya udah nyebutin nih kalau pertanian itu sangat berhubungan banget kan sama ekonomi baik dari mikro dan makronya. Dan di Mas Rifan juga udah jelasin nih kalau dalam sektor teknologi khususnya di dalam teknik elektro itu berhubungan banget kan sama cloud computing yang udah dijelasin sama Irwan tadi. Terutama dengan keterbatasan internet kan, nggak semua daerah tuh punya kan, jadi kita harus mengembangkan inovasi lagi gitu kan. Nah oke nih, kita udah dengar nih dari sektor ekonomi, sektor teknik elektro, coba kita pengen dengar dari sektor lainnya deh. Dari Ruby, ada pendapat Bi? Gimana? Oke, makasih Faik. Sebenarnya ini nggak banyak sih ya, kayaknya dikit doang. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Ruby. Saya di sini dari Paramedik Veteriner IPB. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu sih ya paramedik veteriner apa kan. Jadi sebenarnya kasih tahu Bi. Simpelnya sih paramedik veteriner tuh kayak keperawatan tapi buat hewan gitu.
Jadi kalau di kalau di kampus lain mungkin ada yang nyebutnya kesehatan hewan. Mirip-mirip gitulah intinya sih. Jadi intinya sih perawat buat hewan ya. Nah, jadi kalau yang dari saya udah pelajari di kampus dan hubungannya dengan pertanian itu apa? Sebenarnya di kampus itu udah sering dijelasin sih kalau manusia, hewan, sama lingkungan itu pasti saling berhubungan gitu, atau disebutnya One Health. Nah, untuk pertanian sendiri, itu sebenarnya gini, di Indonesia kan nggak cuma ada pertanian ya, pasti ada peternakan juga. Dan untuk kasih makan peternakan, ternak-ternak di Indonesia kayak ayam, itik, sapi, kambing gitu. Emang mereka makannya cuma rumput? Kan enggak, walaupun secara teori sih dari rumput doang itu sebenarnya udah cukup gitu. Tapi kan hewan pun ngerasain yang namanya bosen gitu. Kayak manusia aja kalau makan nasi terus kan bosen ya. Nah, hewan juga bosen. Jadi peternak-peternak di Indonesia pun sebenarnya perlu mencari tahu kayak apa sih makanan-makanan yang sekiranya bisa dikasih buat hewan-hewan ternak mereka gitu. Yang apa? Yang murah, tapi gizinya lengkap. Nah, itu saya sempat belajar kemarin di semester berapa lupa. Sempat belajar namanya ilmu nutrisi. Dan di situ kita diajarin kalau ternyata banyak sekali ampas maksudnya sisa-sisa dari tanaman atau misalkan kayak daun-daun apa ya, kayak daun tanaman A atau misalkan biji-biji dari bekas apa atau misalkan dari padi-padi, ampas tahu, itu tuh semua bisa dimanfaatin buat pakan hewan gitu. Jadi kan kayak misalkan pertanian itu kan, misal padi, nggak mungkin kan semua dari padi itu dijualin kan, kayak misalkan padi ngehasilin apa sih, gerabah, atau misalkan dari tanaman coklat nanti ada ampasnya. Nah, ampas-ampas yang kayak gitu itu tuh sebenarnya bisa diolah lagi, bisa dikembangin lagi buat jadi pakan-pakan hewan yang bergizi juga gitu loh. Yang nggak kalah bergizi dengan rumput hijau doang. Dan kalau misalkan itu kan mereka dapatnya pasti dari pertanian kan. Kalau misalkan hasil pertaniannya aja nggak maksimal gitu, ya otomatis ampas-ampasnya pun sedikit dong, nggak mungkin banyak gitu. Dan nanti kalau misalkan kayak misalkan ampas apa itu cuma sedikit, ya peternak pasti pilihan untuk ngasih pakan ke hewannya juga makin dikit lagi gitu. Masa ujung-ujungnya rumput lagi. Walaupun ada juga kayak misal apa sih namanya, pakan yang udah jadi, kayak ya pakan yang udah jadi yang biasa kalau orang melihara kayak burung, ayam, itu kan mereka pasti biasanya pakai pakan yang udah jadi. Cuman kan kalau dari segi ekonomi, kalau beli terus menerus pakan kayak gitu kan lumayan ya harganya gitu. Jadi ya pasti ada kelebihan dan kekurangannya sih untuk tiap jenis pakan. Kayak misalkan yang tadi pakan konvensional yang biasa udah jadi, udah dibuat di pabrik, itu emang pasti dari segi nutrisi itu udah lengkap. Tapi dari segi harga mahal. Atau misal kalau misalkan pakan yang diolah sendiri, dari segi ekonomi itu mungkin murah, tapi nutrisinya belum tentu lengkap. Karena kan balik lagi, peternak pun butuh edukasi, butuh ilmu lagi gitu loh. Kayak tanaman yang cocok buat pakan ayam apa, buat pakan sapi apa gitu. Itu harus diatur gitu. Dan juga kalau misalkan ternak, tadi kan di awal saya sebut ya kalau di kita itu dikenal konsepnya One Health, yang tadi kesehatan hewan, manusia, sama lingkungan itu berhubungan. Nah, jadi kalau misalkan hewan ternak udah dikasih makan yang bagus, otomatis kan ya logikanya pasti sehat ya. Kalau udah dikasih makan yang bagus. Nah, nanti kalau misalkan hewan-hewan yang diternakin bagus, sehat, dan nanti maksudnya hewan-hewannya dijual, dipotong, kita konsumsi, itu kan otomatis dampaknya ke kita lagi. Manusia yang bakal konsumsi, entah itu daging ayam, daging sapi mungkin. Jadi,
Ya gitu sih paling. Oke, mantap. Nah, Oke. jadi sangat Keren banget. berhubungan banget ya antara pertanian sama Ternyata peternakan. nyambung Otomatis juga kan ya ke hewan-hewan ternak juga perlu makanan kan. Oke. iya. Jadi mungkin Ingin nanggepin dulu sih, ini sepertinya ada topik yang menarik banget nih antara Ruby apa tuh, Wan? sama Mbak Irfan. Oke, jadi gini, aku tadi dengar-dengarnya Ruby itu intinya adalah sebuah pakan ternak dan hewan. Oke, berarti nangkapnya dari si teknologi yang mungkin bisa diaplikasikan kepada bidang pertanian, kita itu mungkin sangat membutuhkan teknologi dengan cara dengan cara memperbanyak produksi atau efisiensi memperbanyak produktivitas sehingga harga yang digunakan untuk mungkin pakan ternak seperti yang itu bisa lebih murah lagi. Nah, juga kita bisa mengutip di sini itu adalah vitamin bukan vitamin, kualitas dari makanan itu sendiri gitu kan, nutrisinya gitu. Nah, dengan rekayasa genetik aku pernah baca tapi aku lupa ya, nanti mungkin teman-teman bisa di searching lagi itu. Jadi dengan rekayasa genetik itu adalah mengubah mungkin dari segi nutrisinya, segi gizinya, dari si tanaman yang kita olah itu menjadi yang lebih baik lagi. Nah, kayak gitu. Jadi bakal dikutip lagi sekali lagi, pentingnya banget teknologi itu di dalam bidang pertanian ini, seperti itu. Nah, itu dari segi pertanian dari segi peternakan aku lihatnya. Terus dari yang tadi ya, Mas Irfan, Rifan. Mas Rifan. Ya, Mas Rifan. Jadi tadi, ya. Jadi aku tadi ngutip banget ini nih. Kita itu butuh teknologi. Cuman yang menjadi andalan itu adalah akses internet. Dan kita tahulah Indonesia itu kayak sedikit banget ya. Yang maksudnya nggak merata banget gitu. Yang pernah aku baca, jadi di Indonesia itu, total keseluruhan itu ada 82.533 itu total keseluruhan desa dan yang ada di Indonesia. Nah, kayak gitu. Tapi hanya 2,8%-nya saja yang telah terjamak oleh BTS USO gitu kan. BTS USO itu adalah apa? Jadi pemerataan dari si internet di wilayah itu gitu kan. Berarti tugasnya adalah bagaimana cara kita memeratakan si internet itu pada 2,8 berarti 97,2% lagi di wilayah Indonesia. Nah, sebenarnya itu banyak skema atau konsep yang dicanangkan oleh pemerintah dalam memeratakan si internet ini di seluruh wilayah Indonesia gitu kan, termasuk daerah-daerah pelosok seperti itu, teman-teman. Nah, itu juga sebagai tantangan besar juga kepada, kalau nggak salah, Kementerian Kominfo gitu kan, melalui bidang yang namanya itu BP3TI itu. Jadi harus tiap wilayah pelosok itu memiliki minimal wilayah tanah itu untuk dibangun tower itu sebesar 20x20 gitu kan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebagai generasi ke depannya, bagaimana sih cara kita memeratakan daerah. Nah, ini juga bisa menjadi sumber daya kita juga sebagai mahasiswa, teman-teman, untuk mengkaji lebih lanjut lagi. Peluang ya, Wan? Bener banget. Gitu. Untuk mengkaji lebih lanjut lagi, karena masih banyak waktu nih. Pemerintah mencanangkan 2030 itu sebagai negara Indonesia yang memiliki tingkat digitalnya itu sangat merata. Jadi sekitar berapa tahun lagi? 2030 dari sekarang 10 tahun. 10. Ya, 10 tahun lagi. Itu ya, dihitung jari masih bisa lah ya, 10 ya. 10 tahun lagi masih kita bisa mengembangkan digital secara lebih lebih maksimal lagi gitu. Gitu, Jang. Gitu, teman-teman. Keren banget. Mungkin sembari pemerintah mengembangkan teknologi ya, kita juga dari mahasiswa bisa banget tuh bantuin mencerdaskan lingkungan sekitar. Dari yang saya bilang tadi tentang pendidikan, mungkin percuma banget kalau emang teknologinya udah bagus tapi para petani nggak bisa pakai. Aku pernah dengar beberapa kali gitu, misalnya dari kampus kami kan dari ITB itu biasanya ada pengabdian masyarakat, atau misalnya kayak proyek-proyek yang membantu masyarakat, misalnya mengasih suatu alat untuk membantu di lingkungan tersebut, tapi akhirnya mungkin awal-awal mereka bisa pakai
dipakai, dan akhirnya rusak, dan mereka nggak bilang. Karena mereka nggak ngerti itu kenapa dan harus diapain, mereka nggak bilang ke para mahasiswa atau para yang ngasih alat itu bahwa alat itu sudah tidak berfungsi. Jadi akhirnya udah dikasih teknologi, tapi memang mungkin masyarakatnya belum mumpuni atau belum punya keahlian gitu kan dalam mengoperasikannya, jadinya ya akhirnya sama-sama juga gitu. Jadi dari mahasiswa mungkin bisa membantu memberi penyuluhan atau mungkin sosialisasi, ya pokoknya apapun lah bentuk percerdasan untuk para Yang petani ada biar aksinya gitu ya, bisa, iya, biar ada aksinya dan nggak saling nunggu, karena kalau misalnya nunggu bener terus, sih. udah tunggu aja pemerintah sampai ngebangun Bener sih. wilayah-wilayah tersebut, itu bakal lama banget teman-teman gitu. Cannot. Itu sih. Oke. Action Mungkin dari yang lain ada yang mau boleh teman-teman Boleh yang lain? tanggap? boleh. Iya boleh. boleh, Rehan. Iya, sebelumnya perkenalan dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Erlianti dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Sebelumnya kan saya jurusan informatika. Kalau misalnya dihubungkan sama informatika tuh ada hubungannya yang tadi cloud computing, itu kan udah pasti apa sih, kayak pasti bakal pakai coding kan dari controller yang kayak gitu-gitu. Ntar dulu ya, nervous. Nervous gitu kamu, kok boleh tahu? Gak apa-apa dong. Insecure kan soalnya dari tadi, ya Allah. Kagum banget. Nah terus, ya kalau misalnya menurut aku, kadang tuh emang gak semua orang bisa coding gitu. Jadi emang harus beberapa yang ahli untuk bikin si cloud computing, yang nggak mungkin juga kan petaninya juga bikin cloud computing gitu. Tapi kalau menurut saya kan orang NTB ya. Kalau di NTB itu jarang banget yang ada pakai teknologi pakai komputeran. Apalagi di sana tuh sinyal susah banget gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya aku mikir pertanian pakai yang kayak gini-gini, bagus sih, cuman gimana ya? Kayak masih ada kayak ininya nggak sih, kayak masih ada tangga-tangga yang perlu dicapai sebelum kita bisa mencapai keberhasilan si cloud computing ini gitu. Iya, betul. Benar, setuju. Benar. Tapi inovasinya tuh bagus banget. Aku kayak apresiasi, wah keren banget sih. Bisa pikiran gitu, pakai sensor ini itu buat lihat cuaca sampai ke biar pertanian itu nggak gagal. Keren banget. Aku dari tadi speechless aja mau ngeliatnya, mau nanggepin juga kayak, wah ini nggak usah ditanggepin gitu, udah bagus banget. Makasih. Oke. Iya nih yang ikut Tadi kan diskusi hari ini keren-keren banget. Keren banget. Kita masih ini punya ada satu lagi nih dari Rizky deh. Rizky, Halo, silakan Rizky, gimana nih? Halo, selamat sore teman-teman. Sebelumnya perkenalin dulu ya, kenalin aku Rizky dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip. Nah, ngomongin pertanian sama kesehatan kan erat banget ya hubungannya. Jadi tadi udah dijelasin program-program dari kalian, dari cloud computing sampai pendidikan sekolah lapangan iklim, itu kayak ada banget lah hubungannya. Jadi kan dengan si petani itu nggak banyak yang gagal panen, maka kayak keamanan pangannya itu bakal meningkat kan. Nah, dari keamanan pangan meningkat itu bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, dari masyarakat yang sejahtera ini, nanti jadinya derajat kesehatan masyarakatnya pasti meningkat juga. Gitu sih kalau dari kesehatan. Terima kasih, teman-teman. Wah, mantap sih ya. Jadi seluruh bidang di sini punya perannya masing-masing ya terhadap pertanian ya, mulai dari ekonomi, teknologi, informatika, peternakan, sampai ke kesehatan masyarakat. Mungkin ada lagi teman-teman masih punya 5 menit buat kita berdiskusi. Ada yang mau menyampaikan nih diskusi-diskusi akhir sebelum aku menyimpulkan?
Oke, aku lihat kita semua udah menyuarakan opini masing-masing ya. Jadi ini maaf banget kalau ada suara-suara background, tapi aku mau menyimpulkan dulu. Jadi tadi dari presentasi teman-teman tentang cloud computing technology, tentang sekolah pertanian, tentang intinya teknologi informasi cuaca untuk meningkatkan sektor pertanian gitu kan. Aku lihat benar banyak banget peran dari teman masing-masing yang bisa disangkut pautkan, cocokologinya tuh masih logik lah gitu kalau dibilang. Dan yang paling penting kita tuh masih punya step-step atau tangga-tangga yang harus kita lalui sebelum kita bisa ke si cloud computing itu, misalnya listrik, sinyal, teknologi pendidikan kayak gitu. Jadi harapannya dengan sesi kita hari ini teman-teman bisa evaluasi lagi gitu, evaluasi diri masing-masing, diskusi lebih banyak lagi dan research lebih banyak lagi, dan setelah semuanya udah ada di otak, jangan lupa untuk beraksi kayak gitu. Jadi ingat aja pokoknya action speaks louder than word. Anjay. Oke, terima kasih ya teman-teman. Aku mau menutup sesi kita hari ini. Makasih banget buat Rizky, buat Saeb, buat Ruby, buat ini Rehan, buat Mas Rifan, buat Rara, Irwan, Faik. Makasih banget udah ngasih peace of mind-nya, dan semoga bermanfaat untuk masing-masing. Oke, mungkin dari Rara, Irwan, dan Faik mau nutup juga. Ya, intinya terima kasih lah ya untuk semua teman-teman yang udah datang pada diskusi kali ini. Pokoknya kita sangat-sangat berterima kasih lah gitu. Tanpa adanya kalian, kita nggak bisa ngadain acara kayak gini kan. Jadi kita juga semangat untuk kita semua, teman-teman, untuk kuliah ke depannya. Semoga sukses. Aku mau ngucapin makasih juga, apalagi sampai ada yang mungkin dari teman-teman nyari-nyari dulu tentang pertanian dan kaitan sama jurusan teman-teman. Makasih banget udah mau effort ngasih tanggapan dan ngasih pemikiran masing-masing di acara kali ini. Ditunggu mungkin selanjutnya atau kedepannya mau ngobrolin sesuatu lagi, boleh banget, nggak cuman di sini doang, jadi kayak silaturahminya tetap terjaga gitu. Terima kasih, aku kayak mengapresiasi sebesar-besarnya waktu teman-teman yang udah menyempatkan hadir di Zoom kali ini gitu. Oke, dari aku terakhir, jadi aku nggak bisa bilang apa-apa ya, gimana ya, udah diwakili sama yang tadi semuanya. Intinya terima kasih karena kalian udah ngebantu kami. Semoga dari sesi kita hari ini, teman-teman sekalian mendapatkan referensi, mendapatkan manfaat, dan mungkin kita bisa bisa gemilang dan bisa kerjasama untuk mensukseskan tentunya Indonesia di masa yang akan datang gitu. Amin. Jadi, amin. Lalu jangan lupa jam foto. Bener, ini Mas Rifannya udah kayaknya koneksi deh. Ayo teman-teman kita foto dulu ya. Sekali aja. Yang cakep. Udah, siap. Aku hitung ya teman-teman sampai 3. 1, 2, cekrek. Oke, makasih banget ya teman-teman. Good luck dalam pelajarannya ke depan. Thank you. Selamat beristirahat. Keren banget presentasinya. Sama-sama.